Saya merasa bersyukur sebenarnya karena ketika saya tanya-tanya nih sama Henry, ini pesertanya siapa saja, saya tanya kayak gitu. Ternyata uh, dari rentang usia yang sangat beragam sekali ya, saya lihat dari yang dari 50 ke atas, kemudian ada yang masih muda, teman-teman muda juga. Dan yang membuat saya tertarik dengan demografi peserta ini adalah saya kira tidak banyak dari kita yang menekuni kajian-kajian filsafat, tidak banyak. Ada mungkin 1-2 orang atau 3-4 orang. Saya nggak tahu teman Bapak Ibu yang dari Dominikan Awam, apakah membuat kajian-kajian filsafat? Saya juga nggak tahu sih. Tapi yang pastinya asumsi saya tidak banyak dari kita yang pernah belajar atau mendalami kajian-kajian filsafat, tidak banyak. Kalau misalnya kajian-kajiannya ranahnya teologi, kitab suci, iman, ataupun menurut agama kita masing-masing itu mungkin pernah, mungkin sering, tapi untuk kajian-kajian filsafat di Indonesia sepertinya belum terlalu familiar. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan, saya sebenarnya hari ini akan memberikan pengantar tentang apa itu filsafat, kemudian sejarah filsafat Barat itu gimana, kemudian sedikit gagasan tentang Socrates itu gimana. Saya dalam sesi ini benar-benar akan mengasumsikan, mengandaikan bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang belum pernah belajar filsafat. Saya mengasumsikan seperti itu. Jadi untuk mungkin ada 1 atau 2 orang dari kita yang sudah pernah belajar filsafat, mungkin materi ini yang saya berikan itu kesannya sangat umum sekali. Mungkin kesannya sangat umum sekali. Kenapa? Saya mencoba sekali lagi berasumsi semuanya belum pernah belajar filsafat. Jadi asumsinya seperti itu. Saya akan sharekan presentasi saya. Oh ya, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa chat di Zoom chat ataupun di WA group, nanti panitia yang akan menyampaikan pertanyaannya ke moderator. Jadi nanti di akhir kelas saya, di akhir sesi saya ada diskusi tanya jawab, silakan nanti di tengah jalan pun kalau ada kebingungan, takutnya lupa pertanyaannya, ketikkan saja. Jadi nanti ketika selesai sesi bisa ditanyakan. Saya sharekan dulu sebentar. Oke. Oke, ini presentasi dari saya. Sebentar. Oke, saya kira presentasi saya sudah kelihatan. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi lagi, teman-teman. Saya akan menyapa dengan Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya akan sapa dengan seperti itu. Teman-teman semua, saya menekuni filsafat itu semenjak tahun 2010. Semenjak tahun 2010 saya menekuni filsafat. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu bahwa di Indonesia perguruan tinggi yang punya kajian-kajian filsafat itu nggak banyak, yang jurusan filsafat yang well known ya, yang dikenal orang itu nggak banyak. Kalau di wilayah Jawa Timur itu ada Widya Mandala Surabaya, Universitas Widya Mandala Surabaya, lalu juga ada STFT Widya Sasana Malang. Ada STFT Widya Sasana Malang. Nah, saya lulusan STFT Widya Sasana Malang dari tahun 2000, studi 2012, kemudian selesai S2 itu di 2018. Nah, saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih gambaran umum tentang filsafat itu, lalu kemudian saya sedikit bercerita tentang bagaimana filsafat sebelum Socrates atau pra-Socrates hingga Socrates. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya adalah materi ini harusnya merupakan materi kuliah 1 semester. Materi kuliah 1 semester. Tetapi saya mencoba meringkasnya
menyederhanakannya ke dalam materi pertemuan, saya asumsikan 2 jam. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu merasa wah materinya ini kurang detail nih, kurang dalam nih, kurang luas nih. Sekali lagi, itu dikarenakan saya mencoba untuk membuat ringkasan materi yang harusnya 1 semester, saya ringkas ke dalam 2 jam. Nah, kita mulai perjalanan kita. Saya mulai dengan pertanyaan, apa itu filsafat? Saya beri kesempatan ke teman-teman semua, ada yang pernah dengar kata filsafat, lalu menurut Bapak Ibu atau teman-teman semua, filsafat itu apa? Silakan aktifkan mikrofonnya, langsung jawab saja. Ada yang pernah tahu filsafat itu apa? Siapa? Kira-kira? Bebas berargumen? Bebas menjawab? Ada yang pernah tahu apa itu filsafat? Bapak Ibu? Teman-teman semua? Kalau teologi sering mungkin nih, kalau filsafat mungkin jarang-jarang. What is philosophy? Apa itu filsafat sejauh yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada? Apa itu filsafat? Langsung aktifkan saja mikrofon. Pak Farid Hartono. Gimana Pak Farid? Ya, berasal dari bahasa Yunani sih, itu yang filia dan itu sih. Sophia. Ya. Lalu kemudian cinta. Kalau filianya berasal dari kata cinta, yang Sofianya kebijaksanaan sih. Jadi belajar mengenai, atau orang yang suka belajar mengenai kebijaksanaan sih. Nah, saya tambah pertanyaannya. Apa yang Pak Farid mengerti dari mencintai kebijaksanaan? Apa yang Pak Farid mengerti dari istilah itu? Kalau saya pribadi sih, mungkin orang-orang yang berusaha mencari kebenaran mencari kebenaran akan sesuatu, akar pemikiran akan sesuatu, kayak gitu sih mungkin. Saya tambah lagi pertanyaannya Pak Farid, nggak apa-apa ya? Karena kita dialog santai saja. Pak Farid, mengapa kebenaran menjadi begitu penting? Jadi tadi kan filsafat adalah mencintai kebijaksanaan, lalu kemudian saya tanya apa yang Bapak pahami, ternyata Bapak jawab bahwa yang sebenarnya dicari adalah kebenaran. Lalu pertanyaan saya, mengapa kebenaran itu menjadi begitu penting? Mengapa nggak kebohongan saja? Ada 2 sih. Mungkin yang pertama, mereka mencoba bagaimana caranya memaknai hidup ini melalui kebenaran, mencari kebenaran itu sendiri. Kemudian ya, yang kedua, dia melihat kebenaran itu sebagai akar dari ilmu pengetahuan atau landasan berpikir logis sih. Mungkin itu ya. Oke, thank you Pak Farid. Terima kasih banyak untuk argumennya. Ada yang mau menambahkan? Saya lihat di chat itu saya lihat ada jawaban. Kak, kalau menurut Pak Arthur Hadrian, ini ada Bu Linda, ada pencinta kebijaksanaan. Pak Arthur Hadrian betulnya katanya sih kalau nggak salah filsafat aja pencinta kebenaran sejati. Lalu Bu Yuyun ada menjawab peralihan dari mitos ke logos. Oke, nice. Ini berarti kalau asumsi saya kalau jawabannya seperti ini berarti sudah pernah paling tidak mendengar kajian-kajian tentang filsafat. Saya mulai. Apa itu filsafat? Betul jawaban dari Pak Farid bahwa kata filsafat secara etimologis memang berasal dari bahasa Yunani, filosofia atau filosofos. Istilah ini, jadi penggunaan istilah filosofia atau filosofos ini menurut tradisi kuno, tradisi filsafat kuno, pertama kali itu digunakan oleh Pitagoras pada abad 6 sebelum Masehi. Nah, tapi kalau ditanya apakah informasi tentang ini benar atau salah, sebenarnya masih simpang siur. Itu semacam legenda di dalam tradisi filsafat klasik bahwa istilah filosofia atau filosofos itu pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Nah, mungkin Bapak yang kita ketahui, Pitagoras itu kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah belajar matematika, itu teori Pitagoras digunakan dalam salah satunya dalam melihat
sudut-sudut segitiga. Nah, Pitagoras ini termasuk dalam tradisi Yunani klasik, merupakan termasuk filsuf awal. Nah, ada tradisi kuno yang mengatakan bahwa filosofos atau filosofia ini pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Namun satu hal yang pasti lepas dari legenda tentang siapapun yang pertama kali menggunakan istilah ini, Pitagoras atau siapapun, satu yang pasti bahwa semenjak masa Socrates ataupun masa Plato, Socrates kan akan kita bicarakan hari ini, Plato minggu depan. Semenjak masa Socrates, kata filosofia itu sudah lazim digunakan pada abad 5 sebelum Masehi. Jadi pada sebelum-sebelumnya itu masih ragu siapa sih yang pertama kali ngomong, siapa pertama kali menggunakan istilah filosofos atau filosofia ini, tapi kemudian pada masa Socrates, pada masa Plato, istilah ini kemudian menjadi sangat lazim, sangat familiar, sangat sering digunakan dalam keseharian, dalam teks-teks filsafat klasik itu. Nah, betul juga, sekali lagi kata Pak Farid, bahwa filosofia atau filosofos itu berasal dari secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo cinta atau anak artinya, dan sophia adalah kebijaksanaan. Sehingga secara sederhana, filsafat adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mencintai kebijaksanaan. Secara sederhana. Nah, saya punya pertanyaan unik, punya pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Silakan bebas untuk menjawab. Di sini ini pertanyaan selingan sebenarnya untuk refleksi kita. Di sini kata philo atau philia itu berarti cinta, juga berarti anak. Berarti cinta juga berarti anak. Menurut Bapak Ibu, mengapa kemudian kata philo ini bisa berarti cinta, bisa juga berarti anak? Mengapa? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa kok philo atau philia ini kemudian artinya kok bisa cinta, bisa anak juga? Mengapa? Siapa yang mau berpendapat, silakan. Bebas, siapa yang mau? Kalau secara logis sih kan otomatis orang pasti mencintai anaknya ya. Dan kayaknya semua orang atau keluarga ya pasti kan yang terutama itu anak ya. Anak Kalau ya. bapak ya pasti anak sih. Betul. Oke, saya keep ya Pak Farid. Terima kasih untuk argumennya. Ada yang mau berpendapat cinta dan anak sama-sama punya kesamaan, buah atau berbuah dari Bu Seli. Nah, Pak Indra, ada pendapat Pak Indra? Cinta itu yang harus diutarakan oleh manusia. Anak manusia itu yang perlu cinta, yang butuh cinta. Oke, terima kasih Pak Indra. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dalam kelas saya bersama dengan mahasiswa saya, kelas reguler di STKIP, kelas filsafat dengan para mahasiswa itu, saya menanyakan juga hal yang sama. Saya menanyakan sama mahasiswa saya, mengapa kata philo atau philia ini bisa berarti cinta, bisa berarti anak? Saya menemukan keunikan jawaban dari Bapak Ibu dengan jawaban dari mahasiswa saya itu jauh berbeda. Para mahasiswa saya itu ketika saya tanya mengapa kok philo itu bisa jadi cinta, bisa jadi anak, mereka bilang nggak tahu Pak, kan bahasa Yunani, kan bukan bahasa kita. Ya terserah mereka dong, bisa kayak gitu mereka jawab. Lalu kemudian saya lemparkan pertanyaan yang sama ini kepada Bapak Ibu, saya menemukan satu keunikan. Yang bisa saya simpulkan, cinta dan anak itu merupakan dua hal yang sama, atau tadi ada di chat itu, termasuk juga Pak Indra dan Pak Farid tadi sampaikan. Di chat itu ada katakan bahwa kesamaannya adalah anak merupakan limpahan cinta orang tua, atau dalam bahasa chat itu dua-duanya itu sama, yaitu buah. Makanya ini refleksi untuk kita sebenarnya. Ini refleksi untuk kita. Anak adalah buah dari cinta. Anak adalah buah dari cinta. Karena itu kita bayangkan ya dari kata filosofia ini saja kita bisa ngambil refleksi bahwa dalam keluarga anak merupakan cinta, buah dari cinta. Karena itu harusnya sebuah keluarga merupakan sebuah ruang cinta. Anak merasa dicintai,
orang tua mencintai. Karena apa? Dari buah cinta antara bapak dengan ibu, buah cinta dari pria dan wanita, lahirlah anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang coba saya katakan adalah, lihatlah bahwa keluarga punya peran penting keluarga punya peran penting dalam proses anak-anak, proses setiap komponennya, orang tua, bapak, mama, bapak, ibu, anak itu mengenal cinta. Dan yang kita tidak pernah kira adalah istilah ini kemudian dibawa dalam kajian-kajian filsafat. Istilah yang menjadi nuansanya sangat keluarga sekali itu dibawa dalam kajian-kajian filsafat. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, mengapa kemudian dalam filosofia itu yang dikejar adalah kebijaksanaan? Mengapa yang dikejar kebijaksanaan? Mengapa menurut Bapak Ibu mereka menggunakan istilah filosofia atau filosofos itu? Kenapa bukan mengejar kebenaran seperti kata Pak Farid tadi? Mengapa bukan mengejar kebaikan? Mengapa bukan mengejar keindahan, tetapi yang dikejar, dicintai adalah kebijaksanaan? Menurut Bapak Ibu, mengapa kebijaksanaan menjadi begitu penting? Ada yang mau berpendapat lagi? Mengapa kebijaksanaan menjadi begitu penting? Silakan, bebas. Kalau dari Ibu Seli, ibu dari segala pengetahuan dan sumber segala sesuatu adalah kebijaksanaan. Yang benar belum tentu bijaksana. Baik, ini sudah ini menarik sekali nih jawabannya. Ada yang mau berargumen, mengapa kebijaksanaan? Mengapa kebijaksanaan? Saya akan sampaikan refleksi mengapa, nanti ada refleksi akhir mengapa kebijaksanaan itu menjadi begitu penting dalam seluruh perjalanan filsafat. Why? Ada yang mau berpendapat? Mengapa kebijaksanaan? Ada? Selain Bu Seli sama Pak Ignas tadi saya lihat. Masih ada? Mengapa kebijaksanaan? Gak ada? Baik. Saya langsung jawab. Pak Indra? Ya, karena kebijaksanaan itu adalah asal mula dari kebenaran. Kebijaksanaan. Karena kebenaran dari Allah itu berupa kebijaksanaan itu. Baik, ini jawaban yang menarik. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, dalam tradisi Yunani kuno, istilah orang bijaksana itu lebih merujuk pada subjek yang transenden. Apa artinya? Istilah orang bijaksana itu merujuk pada dewa dalam tradisi Yunani kuno ya, merujuk pada dewa, merujuk pada sesuatu yang adiluhur, merujuk pada sesuatu yang tadi saya bilang transenden. Transenden itu mengatasi kehidupan manusia. Jadi orang bijaksana itu dalam tradisi Yunani kuno, itu kalau bahasa kita sekarang, dalam bahasa kita hari ini, merujuk pada Tuhan. Dan jadi dalam tradisi Yunani kuno sekali lagi orang bijaksana merujuk pada Tuhan. Istilah ini tidak tepat disematkan pada manusia. Jadi dalam tradisi Yunani kuno tidak tepat menggunakan istilah orang bijaksana itu kepada manusia. Itulah sebabnya istilah yang digunakan kemudian adalah filosofia, mencintai kebijaksanaan. Mencintai merupakan kata kerja, ada proses di situ. Ada proses, ada usaha, ada pergerakan dalam kata mencintai. Sementara kebijaksanaan merupakan suatu keutamaan yang transenden, keutamaan yang adiluhur. Kalau istilahnya kebijaksanaan itu merupakan tadi kata Pak Indra, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika filsafat dimengerti sebagai filosofia mencintai kebijaksanaan, itu artinya proses berfilsafat
atau mencintai kebijaksanaan adalah proses yang tanpa henti dari manusia. Mengapa? Karena manusia tidak akan pernah menjadi seperti Tuhan. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi seperti dewa. Yang bisa manusia lakukan adalah seumur hidupnya mencoba mencintai Tuhan, mencoba dalam tanda kutip kalau kita menggunakan term kuno itu, mencoba mencintai para dewa, atau dalam bahasa sehari-harinya, mencoba terus-menerus mencintai kebijaksanaan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, teman-teman semua belajar filsafat, lalu kemudian mengatakan suatu hari, oh saya sudah belajar filsafat, sekarang saya orang bijaksana. Saya katakan, ketika kita mengatakan pada saat itu kita adalah orang bijaksana, pada hari itulah rasionalitas kita atau akal budi kita berhenti. Ini sekali lagi adalah pengertian tentang filsafat. Kita lihat bagaimana filsafat kemudian merupakan dari definisi, dari pengertiannya saja itu sudah membawa kita pada refleksi yang sangat dalam sekali tentang kehidupan. Hidup semenjak lahir ketika manusia sadar sampai dia mati, adalah proses mencintai kebijaksanaan. Proses mencintai kebijaksanaan. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana sih proses berfilsafat dimulai? Kita sering kebingungan, Bapak Ibu, kita sering kebingungan. Ini kok kayaknya belajar filsafat. Kalau para mahasiswa saya itu yang waktu saya ngajar di Malang, mahasiswa bilang, wah Pak, Mas, ini belajar filsafat tuh keren loh. Tapi mulainya gimana ya? Apa yang harus dilakukan untuk belajar filsafat? Kayaknya belajar filsafat itu ilmu yang sulit sekali. Kalau kayaknya belajar filsafat itu sangat jauh sekali. Kenapa? Kalau Bapak Ibu belajar teknik, belajar kimia, fisika, biologi, pendidikan, apapun itu mata kuliah yang ada di Indonesia, itu sangat jarang sekali yang menyematkan kajian-kajian filosofis dalam studinya. Sangat jarang sekali. Ada satu teman saya, teman dosen juga, sekarang dia sedang studi doktoral matematika di, saya lupa, di Ubaya atau di UNER, saya lupa, di Erlangga. Dia bilang kayak gini, yo, rugi sekali aku nggak belajar filsafat. Begitu. Kenapa sebenarnya? Karena baru ketika aku doktoral ini, ketika saya doktoral inilah, saya baru diajarkan namanya filsafat ilmu. Dan dia sekarang memulai kajian filsafat ilmunya dari nol. Sementara para mahasiswa saya di STKIP Monetalino beruntung, filsafat ilmu itu saya ajarkan di semester 3, mereka sudah belajar. Nah pertanyaannya saya balik lagi ke awal, bagaimana proses berfilsafat dimulai? Bagaimana proses berfilsafat dimulai? Berfilsafat merupakan sebuah proses yang mengandaikan digunakannya seluruh daya manusia. Ya, berfilsafat merupakan sebuah proses yang mengandaikan digunakannya seluruh daya manusia. Mengapa? Tadi saya bilang kita mengerti sama-sama filsafat adalah proses mencintai kebijaksanaan. Untuk mencintai kebijaksanaan, seluruh daya, seluruh potensi manusia itu digunakan. Hati, perasaan, akal budi, kemudian fisik, indera, semuanya digunakan dalam proses mencintai kebijaksanaan itu. Namun demikian, komponen utama yang digunakan dalam berfilsafat adalah akal budi. Mengapa? Filsafat meletakkan fondasinya pada rasionalitas. Filsafat meletakkan fondasi utamanya pada rasionalitas. Ya, ini berbeda dengan kajian-kajian teologi. Bapak Ibu, dalam teologi ada dua minimal komponen yang digunakan. Kalau Bapak Ibu yang beragama Katolik, kalau membaca dokumen Fides et Ratio akan tahu bahwa dalam proses beragama, dalam proses mendekatkan diri pada Tuhan, dalam dokumen Fides et Ratio, kalau nggak salah saya nih yang mengeluarkan John Paul II, Yohanes Paulus II. Dalam proses mendekati Tuhan ada dua komponen yang digunakan, yaitu iman dan akal budi. Itu dalam berteologi. Tetapi dalam filsafat, fondasi utama dalam proses berfilsafat adalah akal budi atau rasionalitas. Inilah keunikan filsafat. Sekali lagi, inilah keunikan filsafat. Nah, tadi saya sudah cerita di awal bahwa berfilsafat menjadi bijaksana, kebijaksanaan merupakan keutamaan para dewa.
mencinta kebijaksanaan merupakan keutamaan para dewa, ya. Lalu manusia itu mencoba untuk mencintai kebijaksanaan. Manusia mencoba untuk mencintai kebijaksanaan. Lalu kemudian tadi saya katakan bahwa komponen utama yang digunakan dalam berfilsafat adalah rasionalitas atau akal budi. Rasionalitas atau akal budi. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan rasionalitas manusia? Apa yang menggerakkan akal budi manusia? Apa yang menggerakkan akal budi manusia? Ada yang bisa berpendapat, apa sih? Tadi kan kebijaksanaan itu dikejar oleh manusia. Manusia digerakkan oleh rasionalitas atau akal budinya. Pertanyaan saya, apa yang menggerakkan rasionalitas manusia? Keinginan, kata Bu Seli. Oke, saya save dulu. Keinginan, bagus. Nih, ada apa namanya? Ada jawaban yang menarik nih, kata Bu Seli. Ada keinginan, rasa ingin tahu, kata Bu Linda. Oke, saya keep. Saya keep dulu. Apa yang menggerakkan akal budi manusia? Apa yang menggerakkan rasionalitas manusia? Kalau kita bisa menjawab ini, kita akan tahu bahwa seluruh proses kehidupan manusia sehari-hari sampai hari ini digerakkan oleh satu hal itu. Kata Pak Hadiang, ada harapan. Kalau Pak Indra, gimana Pak Indra? Apa yang menggerakkan akal budi manusia? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Yang menggerakkan itu ketidakpuasan. Baik. Ini menarik nih, ketidakpuasan dari manusia. Oke, ketidakpuasan. Ketidakpuasanlah yang menggerakkan rasionalitas, menggerakkan akal budi. Nanti akan saya ceritakan, term ketidakpuasan ini juga digunakan nanti ke depannya. Ada hati nurani, ada dari Bu Yeni ada pengetahuan, dari Pak Yohanes Saverius ada kesadaran, dari Pak Kurniawan itu ada hati nurani. Ada kesadaran. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, satu hal yang seringkali kita lupakan, seringkali kita abaikan, dan seringkali menurut saya, ada pendidikan dan pengalaman nih, ada Pak Johan Godong. Baik, saya keep dulu. Satu hal dari rasionalitas, dari akal budi, yang seringkali dilupakan, tetapi menjadi fondasi utama dari seluruh kehidupan manusia. Yang menjadi fondasi utama ditemukannya banyak sekali kreativitas, ditemukannya banyak sekali teknologi baru saat ini, ditemukannya juga perjumpaan dengan Tuhan bahkan. Karena satu hal ini yang seringkali diabaikan. Apa itu? Apa itu? Inspirasi dari sini. Mungkin kita akan mengatakan, ya ternyata jawabannya itu. Jawabannya adalah pertanyaan. Bertanya. Bapak Ibu, akal budi kita, rasionalitas kita, itu digerakkan oleh satu hal, yaitu bertanya atau pertanyaan. Langsung mungkin Bapak Ibu protes, loh mengapa pertanyaan? Mengapa bertanya? Mengapa pertanyaan? Mengapa bertanya? Saya jawab seperti ini. Seluruh pencarian kebenaran, seluruh proses mencintai kebijaksanaan, itu dimulai dari hal sederhana, yaitu bertanya. Bapak Ibu bisa nggak membayangkan apa hal-hal mengerikan dalam arti positif ya, yang muncul dari sebuah pertanyaan. Dengan bertanya, manusia membuka banyak hal. Dia membuka rahasia, dia membuka kreativitas, dia membuka inovasi, dia membuka sekat-sekat, dia membuka segala macam kepalsuan dan lain-lain. Saya beri contoh. Bapak Ibu kalau masih ingat, suatu kali Isaac Newton itu duduk di pinggir pohon apel. Lalu kemudian ketika lagi duduk gitu, lalu kemudian buah apelnya jatuh.
buah apelnya jatuh. Bagi kita, melihat buah apel jatuh, ya sudah, petik, kalau bisa dimakan, dimakan. Kalau enggak, ya dibuang. Tetapi lihat, bagi filsuf seperti Isaac Newton, apel jatuh itu menimbulkan pertanyaan. Dan dia bertanya, mengapa apel jatuhnya ke bawah, bukan jatuhnya ke atas? Kenapa apel nggak melayang-layang? Kita lihat, dari sebuah pertanyaan muncullah teori gravitasi. Dari sebuah pertanyaan muncullah teori gravitasi. Dari pertanyaan mungkinkah manusia terbang, muncullah pesawat. Dari pertanyaan mungkin nggak orang yang tempatnya berbeda itu bisa bertemu langsung walaupun dia tetap di tempat berbeda. Muncullah Zoom, muncullah aplikasi-aplikasi tatap muka virtual. Dari pertanyaan muncul banyak hal. Maka Bapak Ibu, pertanyaan adalah komponen terpenting dari proses berfilsafat. Karena itu ini yang apa namanya, yang saya nggak tahu lah apakah saya sama dengan dosen-dosen yang lain atau apa namanya, guru-guru yang lain. Saya adalah dosen yang memberikan nilai A atau memberikan poin tinggi bagi mahasiswa saya yang pandai bertanya. Sementara mahasiswa saya yang pandai menjawab, saya beri nilai ya biasa aja lah, nggak maksimal. Tapi mahasiswa yang pandai bertanya akan saya beri nilai tinggi. Mengapa? Karena saya percaya orang yang pandai bertanya artinya dia punya kreativitas, dia punya inovasi, dia tahu masalahnya apa, makanya dia bertanya. Karena itu salah satu di buku yang saya tulis di belakang saya itu ada buku yang saya tulis di buku Filsafat Pendidikan Demokratis Deliberatif yang saya tulis itu tahun 2018. Saya tulis kayak gini, salah satu hal yang lemah dari sistem pendidikan di Indonesia, saya tulis di situ adalah kurang memberi wadah bagi nalar kritis siswa, kurang memberi wadah bagi mahasiswa atau siswa untuk bertanya. Menurut saya, ketika ruang pertanyaan dibuka selebar mungkin dan anak-anak dipancing untuk bertanya, pasti, menurut saya nih dalam tesis saya di situ, pasti kreativitas akan muncul, inovasi akan muncul. Dan saya sudah membuktikan itu dalam banyak sekali kesempatan. Mahasiswa saya buka ruang untuk bertanya, banyak hal bisa mereka lakukan. Bapak Ibu mungkin berpikir kan dah biasa anak-anak kreatif mungkin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya mengajar di Kalimantan Barat, di Kabupaten Landak, di mana situasi pendidikan di sini masih jauh dari setara dengan pendidikan di Jawa. Masih jauh. Saya respect dengan perjuangan Romo Robini, Romo Ming yang dengan pendidikan di sini, sehingga saya juga membantu di sini. Kemampuan anak-anak di sini dalam menalar, dalam kritis, berinovasi masih rendah. Karena itu hal yang saya perjuangkan setiap hari adalah membangun nalar kritis mahasiswa lewat pertanyaan-pertanyaan. Karena apa? Saya percaya proses berpikir, proses berinovasi, proses kreatif itu dimulai dari pertanyaan. Ini adalah bagaimana proses filsafat dimulai. Berikutnya, ini saya takut kalau saya terlalu pelan menjelaskan ini, materi ini nggak selesai nih. Saya akan mencoba menjelaskan agak cepat ya Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya silakan diberikan aja lah, nggak masalah. Saya takutnya materi nggak selesai nih. Karena saya bilang agak banyak materinya. Kita akan melihat bahwa dengan bertanya, seluruh sejarah dunia akan berubah. Saya akan di materi berikutnya ini, saya akan memberi contoh bagaimana dengan pertanyaan seluruh sejarah dunia akan berubah. Dengan bertanya filsafat lahir, saya akan berikan gambaran bagaimana dengan sebuah pertanyaan kecil, perjalanan panjang dunia akan berubah karena filsafat lahir pada saat itu. Saya akan memberikan gambaran dengan sebuah pertanyaan, kemudian filsafat lahir. Bapak Ibu, dalam betul Pak Kurniawan, rasa ingin tahu atau tadi saya lupa jawaban Pak Indra tadi ya, rasa ingin tahu atau ketidakpuasan. Cocok dia relevan, relevan sekali. Nah, saya lanjutkan.
apa namanya? Saya tadi baca jawaban atau pertanyaan di Zoom chat ya. Bapak Ibu, pada umumnya filsafat dibagi menjadi dua. Filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat Barat dengan filsafat Timur. Pada umumnya dibagi menjadi dua, filsafat Barat dengan filsafat Timur. Lalu kemarin ketika saya jelaskan ini, mahasiswa saya nanya, Pak, mengapa nggak ada filsafat Utara dengan filsafat Selatan, Pak? Pertanyaan mahasiswa saya waktu saya berikan kuliah. Kenapa nggak filsafat Utara dengan Selatan? Kenapa Barat dengan Timur? Nice question, good question. Filsafat Barat dengan filsafat Timur itu merupakan pembagian yang dibuat karena memang corak berfilsafat di dua belahan dunia ini begitu berbeda dan punya karakter khas. Punya karakter khas, filsafat Barat dengan filsafat Timur. Saya akan memberikan selain pandang sedikit tentang bagaimana perbedaan filsafat Barat dengan filsafat Timur. Saya berikan selain pandang. Pembagian filsafat ya. Filsafat Timur itu contohnya ada Hinduisme, ada Buddhisme, Taoisme, ada Zen, ada Sintoisme. Di Indonesia ada filsafat Nusantara atau filsafat Pancasila. Itu contoh-contoh dari filsafat Timur ya, ada banyak sekali. Nah, filsafat Timur itu dimulai sejak ratusan ribu tahun sebelum Masehi. Filsafat Timur dimulai sejak ratusan ribu tahun sebelum Masehi. Ya. Nah, jadi ketika saya katakan dimulai ratusan ribu tahun sebelum Masehi, artinya usianya sudah sangat tua. Kalau Bapak Ibu tanya persisnya kapan dimulai, saya nggak tahu. Para filsuf pun nggak tahu. Diandaikan itu dimulai ratusan ribu tahun sebelum Masehi. Diandaikan seperti itu. Kemudian, ini yang unik dari filsafat Timur, Bapak Ibu. Filsafat Timur lebih menekankan soal hati, lebih menekankan soal kebajikan daripada rasionalitas. Saya ulangi lagi, filsafat Timur itu lebih menekankan soal hati atau kebajikan daripada rasionalitas. Apa contohnya? Bapak Ibu lihat dalam keseharian kita. Ini kalau di Jawa ini akan jadi sangat cocok nih term ini. Coba Bapak Ibu lihat, kalau ada anak kecil lewat orang tua, pasti orang tua bilang, kalau lewat depan orang tua, membungkuk. Pasti sering dengar kayak gitu. Nah, coba kita lihat, itu hal sederhana sekali lewat orang tua membungkuk. Kalau kita lihat dari sisi masuk akal atau tidak masuk akalnya, orang Barat akan bilang itu nggak masuk akal. Itu kolonialisme kalau orang Barat bilang kayak gitu. Sangat tidak masuk akal. Mengapa seorang anak lewat orang tua harus membungkuk? Tidak ada rasionalitasnya di situ kalau menurut orang Barat. Tetapi kita orang Timur akan mengatakan, lihat dulu, membungkuk lewat orang tua itu adalah soal unggah-ungguh, soal sopan santun. Nah, orang Barat nggak akan ngerasa feeling dari perilaku kita di Timur ini. Tidak akan ngerasa feelingnya, nggak akan terasa sekali. Mengapa lewat orang tua harus membungkuk? Nggak ada logikanya. Atau saya ambil contoh yang lebih ekstrim. Di suku Dayak, saya kan orang Dayak di Kalimantan, itu kalau mau buka ladang, Bapak Ibu, itu kan kalau mau buka ladang, mau nebang pohon itu, yang dilakukan adalah buat sesajen, berikan makan kepada penunggu pohon itu, atau berikan makan kepada tanah, berikan makan kepada penunggu sungai. Kalau kita orang Timur kan katakan, wajar, itu sopan santunnya kepada pemilik bumi, pemilik air, pemilik tanah. Tapi orang Barat katakan, nggak masuk akal, bagaimana mungkin pohon bisa makan. Itu perbedaannya. Kita menekankan soal hati, orang filsafat Barat lebih menekankan soal rasionalitas. Filsafat Timur itu lebih menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Manusia, alam, dan Tuhan itu dibangun harmoni yang sedemikian rupa. Makanya kalau kita lihat perilaku di Timur, itu lewat sopan santun, ketika buka ladang harus kasih makan pohon, berikan sesajen, itu merupakan wujud perilaku di mana harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan itu coba dijaga, coba dipelihara, coba dipertahankan. Orientasi filsafat Timur adalah pada kedamaian. Sebaliknya, filsafat Barat itu dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi, baru-baru saja. 600 sebelum Masehi. Penekanannya adalah rasionalitas. Masuk akal atau tidak masuk akal. Kalau masuk akal, jalankan. Tidak masuk akal, tinggalkan.
Lalu kemudian kalau filsafat timur lebih menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, filsafat barat itu menekankan peran manusia sebagai subjek utama. Manusia adalah subjek utama dari seluruh proses perjalanan berfilsafat. Itu dalam ciri khas filsafat barat. Dan perbedaan terakhir adalah ketika tadi saya mengatakan filsafat timur berorientasi pada kedamaian, filsafat barat menekankan kebebasan. Makanya tema-tema kebebasan, tema-tema demokrasi, tema-tema eksistensi manusia itu merupakan tema-tema barat. Yang di timur itu sebenarnya nggak laku. Dalam konteks filsafat timur ya, dalam konteks filsafat timur, tema-tema seperti itu nggak seberapa disukai dalam konteks filsafat timur. Nah, Bapak Ibu, saya di sini tidak akan menjelaskan filsafat timur. Saya tidak akan menjelaskan filsafat timur. Alasannya adalah karena saya bukan merupakan orang yang mengkaji filsafat timur. Saya tidak mendalami filsafat timur. Saya memang pernah beberapa semester mempelajari filsafat timur, tapi saya tidak dalami. Saya lebih mendalami filsafat barat. Karena itu yang akan saya sharekan, yang akan saya bagikan adalah filsafat barat, bukan filsafat timur. Kalau Bapak Ibu nanyakan ke saya filsafat timur, bisa jadi kalau saya tahu saya jawab, tapi kebanyakan pasti saya tidak tahu karena saya tidak mendalaminya. Berikutnya. Nah, kita mulai perjalanan kita di sejarah filsafat barat atau filsafat pra-Sokrates, sebelum Sokrates. Nah, Bapak Ibu, filsafat barat itu lahir di Yunani klasik, di Yunani. Yunani sebagaimana kita ketahui merupakan masuk di wilayah Eropa. Nah, bagaimana sih kok bisa Yunani itu menjadi tempat lahirnya filsafat? Kita akan lihat latar belakang dulu, mengapa Yunani kemudian menjadi tempat lahirnya filsafat. Apa sih yang unik dari Yunani sehingga filsafat barat bisa lahir di sana? Kita mulai. Secara geografis, Yunani itu berada di daratan Eropa. Juga pada saat itu berada di pesisir Asia Kecil atau Turki. Lalu sampai ke Italia Selatan, di Sisilia, hingga Kirene di Afrika. Jadi Yunani pada saat itu cukup luas secara geografis. Kemudian, mengapa wilayahnya menjadi begitu luas? Luas wilayah ini disebabkan oleh perpindahan warga Yunani. Jadi ada konteks historis, ada penyerbuan suku Doria pada tahun 1100 sampai 1000 sebelum Masehi. Lalu alasan kedua adalah mengapa begitu luas, karena ada alasan ekonomi. Jadi orang-orang Yunani ini ketika diserbu suku Doria berpindah tempat, membuka koloni baru, ataupun ketika alasan ekonomi mereka berpindah tempat, buka koloni baru. Sehingga luas wilayah itu sampai ke Italia Selatan, sampai pesisir Asia Kecil di Turki, hingga Kirene. Itu alasannya mengapa kemudian menjadi begitu luas. Apa dampaknya dari situasi geografis seperti ini? Dampaknya adalah, Bapak Ibu, ketika situasi geografisnya itu sedemikian luas, dia bertemu dengan begitu banyak wilayah. Nanti di sini kita akan lihat ini wilayah Yunani. Ini maaf kalau nggak terlalu jelas ya. Saya mencoba mencari peta yang lebih jelas, nggak ketemu. Ini Yunani kuno. Ini Turki, wilayah sini Asia Kecil. Kita lihat ini wilayah Yunani. Kita lihat seperti ini, luas dan berbatasan dengan banyak wilayah. Di sini Italia Selatan. Italia Selatan di sini. Berbatasan dengan banyak wilayah. Apa artinya? Artinya bangsa Yunani sudah terbiasa bertemu dengan begitu banyak bangsa lain. Ada pertukaran informasi, ada pertukaran pengetahuan, sudah terbiasa. Sehingga iklim pengetahuan itu tumbuh di Yunani kuno pada saat itu. Apalagi wilayah-wilayah seperti ini merupakan wilayah pelabuhan, sehingga jalur perdagangan itu membuat antar bangsa ketemu, antar wilayah ketemu, informasi bercampur, pengetahuan bercampur. Orang kemudian terbiasa untuk berdiskusi. Orang kemudian terbiasa untuk saling bertukar pengetahuan. Ini konteks geografis. Nah, bagaimana latar belakang sastra pada saat Yunani kuno? Nah, tadi ada jawaban di Zoom chat itu tentang perpindahan dari mitos ke logos. Ada perpindahan dari mitos ke logos. Kita akan lihat bagaimana mitos ini menjadi begitu dominan pada saat itu, dan menurut saya mitos ini termasuk komponen utama lahirnya filsafat. Termasuk penyebab utama lahirnya filsafat. Kita lihat.
bangsa Yunani hidup dalam mitologi yang sangat gandeng dengan agama. Jadi mitos-mitos ini gandeng dengan agama. Bahkan dalam beberapa kali argumen saya dengan para mahasiswa, kelompok agama atau kelompok agamawan, para pemimpin agama yang memproduksi mitos-mitos ini. Dalam beberapa argumen saya sampaikan seperti itu, kelompok agamawan lah yang memproduksi mitos-mitos ini. Mitologi itu begitu kuat mempengaruhi kehidupan bangsa Yunani kuno. Contohnya, ada asal-usul segala sesuatu yang diceritakan oleh Hesiodos dalam karyanya Theogonia, ada cerita tentang Zeus, Eros, dewa cinta, Gaia, dewa bumi, dan lainnya. Ada begitu banyak mitos. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu mitos itu. Di sini kita hanya selain pandang. Yang ingin saya katakan adalah bangsa Yunani hidup dalam mitos-mitos. Bangsa Yunani hidup dalam mitos-mitos. Mitos, lalu pertanyaan, mitos itu apa sih? Mitos memberikan jawaban atas keheranan. Mitos memberikan jawaban atas ketakjuban hati manusia terhadap semesta yang melingkupi. Yang berarti bahwa mitos memberikan semacam jaminan bagi kehidupan manusia Yunani kala itu. Apa artinya mitos memberikan jawaban atas keheranan, atas ketakjuban, atas rasa ingin tahu? Contoh, saya beri contoh. Sekarang di rumah saya ini sedang hujan lebat. Kalau orang zaman Yunani kuno dulu, ketika tiba-tiba dia duduk, kemudian dia lihat, kok tiba-tiba bisa hujan ya? Hujan ini asalnya dari mana sih? Ada keheranan, ada ketakjuban, kok bisa hujan ya? Hujan berasal dari mana? Karena akal budi manusia pada saat itu tidak bisa secara empiris, secara ilmiah menjelaskan asal-usul hujan, kemudian diciptakanlah mitos bahwa hujan itu mungkin dewa lagi nangis di atas. Dewa lagi nangis. Ketika ada petir, ada guntur, karena manusia bingung kok bisa ada petir, ada guntur, akal budinya nggak mampu menjelaskan secara ilmiah, secara empiris, diciptakanlah mitos, oh mungkin dewa lagi kelahi di langit. Makanya ada guntur, ada petir, dewa lagi kelahi. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa mitos memberikan jawaban atas keheranan, mitos memberikan jawaban atas ketakjuban. Di Bandung ada gunung Tangkuban Perahu yang sangat besar, dan bentuknya mirip seperti perahu. Lalu kemudian orang Bandung mikir gini, kok bentuknya kayak perahu ya? Kok bisa ya ada perahu sebesar itu? Karena keheranan diciptakanlah mitos dalam bentuk legenda Sang Kuryang. Bahwa dengan adanya mitos, apa yang ingin dikatakan? Yang ingin dikatakan adalah bahwa kehidupan itu ada maknanya, ada logikanya, ada penyelesaiannya. Mitologi dapat juga memiliki arti rangkaian cerita yang berisi dongeng-dongeng para dewa-dewi yang dihubungkan dengan peristiwa alam dan dipercayai secara turun-temurun. Ada kebingungan, kemudian ada logika, ada penyelesaiannya dalam bentuk mitos. Itu salah satu sisi. Pada sisi lain, mitos menjadikan bangsa Yunani tidak mau berpikir. Mitos-mitos dianggap sama dengan kebenaran empiris. Apa artinya? Ya kemudian orang kan nggak mau, kalau udah diciptakan mitos, apalagi disampaikan kelompok agamawan, wah kalau kelompok agamawan dah ngomong, wah agak sulit. Agama itu kan soal iman, soal belief, soal kepercayaan. Kalau kelompok agamawan sudah menciptakan mitos, umat pasti langsung percaya. Karena apa? Berdosa kalau nggak percaya, masuk neraka kalau nggak percaya. Akibatnya apa? Ketika yang ditawarkan adalah masuk neraka atau tidak masuk neraka, orang tidak mau berpikir. Mitos kemudian menyebabkan orang tidak mau berpikir. Orang percaya begitu saja bahwa hujan itu karena dewa nangis. Guntur petir itu karena dewa lagi kelahi. Percaya begitu saja. Orang tidak mau berpikir. Mitos dianggap sama kemudian dengan kebenaran empiris. Makanya nih, hati-hati nih. Saya nggak tahu Romi masih ada di sini apa enggak. Ini jadi refleksi bersama. Pemuka agama apapun itu punya posisi yang sangat penting dalam membangun nalar dan iman pemeluk agamanya. Pemuka agama yang rajin menciptakan mitos akan menumpulkan akal budi umatnya. Pemuka agama yang rajin menawarkan mitos, menawarkan kebohongan dalam bentuk ajaran-ajarannya, akan sangat rawan membuat umat percaya buta. Akan sangat rawan membuat umat percaya buta. Ini refleksi dari apa yang terjadi di Yunani kuno.
Saya nggak tahu hari ini apakah pemimpin-pemimpin agama kita ataupun pemimpin-pemimpin kita di negeri ini, di Indonesia ini, apakah mereka merupakan orang yang ramai menawarkan mitos dan mengelabui akal budi masyarakat. Saya nggak tahu, ini refleksi kita bersama. Kalau kemudian yang disampaikan dalam keseharian hanyalah mitos-mitos yang kemudian dicoba untuk ditanamkan dalam pikiran masyarakat, kasihan sekali. Akal budi kita akan tumpul, akal budi kita akan mandek. Ya, sekali lagi pertanyaan atau bertanya menjadi ruang penting di mana kemudian mitos-mitos dalam keseharian kita itu dikritisi, dikikis, sehingga yang tampil bukan lagi mitos tetapi kebenaran. Secara garis besar Bapak Ibu ada dua jenis mitos. Mitos kosmogonis yang pertama, dan yang kedua adalah mitos kosmologis. Mitos kosmogonis merupakan mitos yang diciptakan untuk memberi keterangan tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Contoh, dalam kitab suci, karena saya seorang Katolik, saya ambil contoh kitab suci Katolik. Dalam kitab suci Katolik ada kisah tentang penciptaan dunia. 6 hari menciptakan, 1 hari kemudian Tuhan beristirahat. Dalam konteks filsafat, kisah penciptaan dalam kitab Kejadian itu disebut dengan mitos kosmogonis, yaitu mitos yang bercerita tentang asal-usul alam semesta. Dalam mitos kosmologis adalah mitos yang memberi keterangan tentang asal-usul serta sifat-sifat kejadian dalam alam semesta. Contohnya, kalau mitos kosmogonis itu tentang penciptaan alam semesta, kosmologis itu tadi misalnya tentang hujan, tentang petir, itu kan keseharian kita. Dibuatlah mitos dari hal-hal sehari-hari seperti ada hujan, ada petir, ada gunung, ada sungai, diciptakan mitos. Mitologi Yunani berpengaruh dalam mendorong kelahiran filsafat karena menimbulkan ketidakpuasan dan berbagai pertanyaan dalam pikiran. Nah, mengapa saya bilang mitos ini tadi mendapat peran sentral dalam proses lahirnya filsafat? Karena mitos yang diceritakan terus-menerus akan membuat orang pengen tahu, orang tidak puas. Masa kan hujan hanya karena dewa nangis? Sebesar apa dewa di sana sampai hujannya sebanyak itu? Itu menjadi pertanyaan, ada ketidakpuasan, ada rasa ingin tahu dalam pikiran manusia. Mitologi juga ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia sampai sekarang. Nah, bagaimana latar belakang politik Yunani pada saat itu? Kita lihat satu persatu, dan ini cepat saja ya, saya buat cepat. Orang Yunani tinggal dalam suatu tempat, suatu polis, yang artinya polis itu negara kota. Yunani merupakan sebutan untuk wilayah besar, tetapi sebenarnya Yunani itu bukan merupakan sebuah negara pada saat itu. Yunani sebesar itu terdiri dari polis-polis, kota-kota kecil, negara kota. Mengapa disebut negara kota? Karena memang dia mempunyai hukum sendiri. Dia otonom, dia punya hukum sendiri, kemudian dia ekonominya mandiri setiap kota, jadi bukan seperti kita sekarang membayangkan Indonesia ekonominya diatur dalam sistem yang sifatnya nasional, tetapi dalam contoh polis itu setiap kabupaten, setiap provinsi itu mengatur sendiri-sendiri sistem perekonomiannya, mengatur sendiri-sendiri hukumnya, mengatur sendiri-sendiri. Nah, kemerdekaan politik terjadi lewat lembaga-lembaga seperti eklesia, yaitu majelis umum. Kalau konteks Yunani kuno, majelis umum itu merupakan majelis pertemuan umum di suatu polis di mana seluruh masyarakat terlibat di situ membahas hal-hal penting. Biasanya sebulan sekali pertemuan eklesia majelis umum ini. Jadi pada saat itu di polis di negara kota itu masyarakatnya semua itu berkumpul sama-sama di setiap bulan membicarakan tentang kesepakatan bersama mereka. Nah, yang perlu diketahui ketika saya mengatakan seluruh masyarakat dalam konteks Yunani kuno pada saat itu, yang disebut dengan seluruh masyarakat adalah laki-laki pada saat itu. Perempuan dan budak itu tidak masuk dalam hitungan masyarakat pada saat itu. Jadi ketika saya mengatakan eklesia itu merupakan pertemuan majelis umum masyarakat, itu artinya pertemuan seluruh laki-laki yang bukan budak pada saat itu. Nah, ada dewan harian. Dewan harian itu isinya 500 orang laki-laki yang berdiskusi tentang aturan-aturan tentang masalah-masalah sehari-hari. Dan ada juga lembaga peradilannya, itu diskasteria, itu contoh di Yunani. Nah, tatanan polis yang demikian itu menempatkan logos atau pengetahuan dalam kedudukan yang penting. Karena apa? Saya bilang tadi,
mereka sudah terbiasa untuk berdialog, berdiskusi dalam jumlah yang besar. Ada suasana keterbukaan dalam polis. Dalam polis, semua warga negara sederajat kedudukannya. Yang saya sebut dengan warga negara sekali lagi adalah dalam konteks pada situ laki-laki. Semua sederajat kedudukannya. Maka kecil rasa sungkan untuk mengekspresikan pikiran-pikiran, gagasan atau pendapat. Semua diberi kesempatan pada saat itu. Ada sejarawan Yunani klasik, Herodotus, dia bilang gini, there is first that most splendid of virtues, equality before law. Kesetaraan di hadapan hukum. Semua setara di hadapan hukum. Itu Yunani pada saat itu. Nah, ini contoh polis, Bapak Ibu. Ini salah satu polis misalnya. Dibatasi oleh tembok-tembok seperti ini. Tembok-tembok seperti ini. Ada tempat seni, stadion, olahraga, ada polis tempat ini apa namanya, ada rumah-rumah penduduk, ada tembok yang mengelilingi, ada agora, agora itu pasar rakyat. Nah, filsafat itu zaman Sokrates itu tumbuh di agora, di pasar-pasar. Karena apa? Pasar kan ramai orang. Sokrates nanti saya cerita dia akan turun ke agora dan banyak berdiskusi di sini. Ada tempel dan macam-macam, ada pelabuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita lihat, ini merupakan salah satu polis di mana masyarakat itu berkumpul. Misalnya berkumpul di stadium ini, di teater sini. Di teater, misalnya untuk berdiskusi berkumpul di sini, 500 orang itu berkumpul di di tempat pertemuan umum. Ini karakter orang Yunani kuno sehingga filsafat itu pasti begitu mudah lahir di sana. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan penting. Kita mulai masuk ke contoh para filsufnya. Tadi latar belakang. Kita sudah lihat latar belakang bagaimana Yunani klasik sehingga memungkinkan filsafat itu lahir. Pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya apa sih yang dicari para filsuf pra-Sokrates ini? Mengapa, apa yang mereka cari sehingga kemudian filsafat bisa lahir? Jawabannya adalah ini. Arche. Apa itu arche? Apa itu arche? Dalam bahasa Yunani kuno, arche adalah prinsip. Arche juga dapat dimengerti sebagai sumber yang menciptakan, sebab, prinsip pengetahuan, dan entitas dasar. Intinya, arche merupakan prinsip dasar segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu, para filsuf sebelum Sokrates itu mempertanyakan arche, mempertanyakan apa sih prinsip dasar segala sesuatu. Apa prinsip dasar alam semesta? Nah, yang menjadi unik dari kelahiran filsafat, nanti setelah ini saya akan ceritakan filsuf yang membuat filsafat itu lahir. Yang menjadi unik adalah filsuf ini mencari arche dari alam semesta. Apa prinsip dasar alam semesta? Alam semesta ini, pertanyaan dia, berasal dari mana sih? Kita lihat. Ada 3 filsuf awal Yunani. 3 filsuf awal ini sering disebut dengan filsuf alam atau kelompok filsuf dari Miletos. Miletos itu salah satu wilayah Yunani. Ada Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Saya balik ke gambar ini tadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini kan ada laut, ya, ada lautan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada di pinggir laut ini ada pelabuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi entah Bapak Ibu kenal, ada Profesor Armadarianto namanya, dosen saya dulu. Profesor Armadarianto itu dia dosen yang sangat keren menurut saya. Dia cerita waktu saya kuliah di S1 dulu, dia cerita kayak gini. Saya, kata Romo Armada, itu bertanya-tanya, mengapa filsafat itu lahir di Yunani? Dan lebih tepatnya lagi, mengapa Miletos itu menjadi tempat di mana filsafat lahir? Ya. Lalu pertanyaan Romo Armada pada saat itu adalah, saya juga bertanya-tanya, mengapa para filsuf awal itu yang dibahas bukan manusia, tapi yang dibahas alam? Itu pertanyaan Romo Armada. Lalu kemudian pada, saya lupa tahun berapa, antara 2014 atau 2013 gitulah, saya lupa. Romo Armada ini saking penasarannya, dia pergi ke Yunani. Pada saat itu, dia pergi ke Yunani, dia pergi ke Miletos. Dia pergi ke Miletos, tempat di mana Thales, filsuf ini lahir. Dia pergi ke kota Miletos sana.
Sesampainya di kota Miletos, dia kemudian sadar, Romo Armada kemudian sadar, mengapa filsafat bisa lahir di Miletos. Ternyata, menurut Romo Armada, Miletos merupakan sebuah tempat yang sangat indah. Di pinggir pantai, di tebing dengan pemandangan laut yang begitu luas, dengan segala macam keindahannya, tempat yang sangat indah menurut Romo Armada. Saya belum pernah ke sana, makanya yang saya ceritakan pengalaman Romo Armada. Romo Armada bilang, Miletos merupakan kota yang sangat indah, tempat yang sangat indah. Saking indahnya, kata Romo Armada, saya bisa mengerti mengapa filsafat lahir di sini. Mengapa filsafat lahir di sini? Thales merupakan filsuf, dia dianggap sebagai filsuf barat pertama. Thales itu lahir 624 sebelum Masehi di Miletos. Dia dianggap sebagai filsuf barat pertama. Yang pertama Thales, kata Romo Armada, wajar kemudian berfilsafat. Karena Miletos itu tempat yang sangat indah. Ketika dia misalnya, kata Romo Armada, saya membayangkan Thales duduk di samping rumahnya, lihat alam yang sangat indah itu. Thales pasti akan bertanya, ini laut sedemikian luas, alam yang sedemikian indah, berasal dari mana? Lihat, dimulai dari pertanyaan. Thales heran, ini berasal dari mana sesuatu yang sangat indah ini? Benarkah pendapat para pemuka agama lewat mitosnya yang mengatakan bahwa alam semesta yang sangat indah ini berasal dari dewa yang kawin? Mungkin nggak, kata Thales? Kok yang sedemikian indah ini berasal dari, kalau mitos kita kapan-kapan Bapak Ibu belajar mitologi Yunani, proses penciptaan alam semesta itu mulai dari perkawinan sampai perkelahian, bunuh-bunuhan, ada semua itu dalam mitosnya. Thales tuh nanya, mungkinkah yang indah gini berasal dari chaos, dari kekacauan seperti itu? Benarkah dewa bisa marah? Benarkah dewa bisa nangis? Siapa yang ciptakan dunia? Singkatnya, Thales heran dan Thales bertanya. Thales heran dan Thales bertanya. Kita lihat sekali lagi, filsafat dimulai dari keheranan, dari pertanyaan seorang manusia yang namanya Thales. Menurut Thales, alam semesta ini berasal dari air. Mengapa? Nah, Bapak Ibu mungkin mikir, lah kita kan dah tahu alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Atau mungkin juga bilang, kan alam semesta diciptakan dari teori evolusi, misalnya kelompok saintis. Kalau kelompok yang membaca Stephen Hawking, fisikawan itu, kan bilang, alam semesta kan berasal dari black holes, lubang hitam. Tetapi coba kita lihat, bayangkan pada 624 sebelum Masehi, ada orang yang pertama kali berani mengatakan bahwa alam semesta itu nggak diciptakan oleh dewa-dewa. Alam semesta nggak diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan pada saat itu, tentu yang dia sampaikan ini sangat besar artinya. Thales merupakan orang pertama yang mendefinisikan asal mula segala sesuatu dari hal yang sifatnya empiris, hal yang sifatnya benda, materi yang bisa kita sentuh. Dia bilang dari air. Argumennya sederhana Bapak Ibu. Mengapa air? Ya karena dalam segala sesuatu ada air. Di tubuh manusia ada air, di tanah ada air, udara juga ada air, di mana-mana ada air. Makanya ketika Thales melihat kok di mana-mana ada air, artinya ya alam semesta ini berasal dari air. Dia bilang kayak gitu aja singkatnya. Lihat, ini jawaban sederhana dari kegelisahan. Jawaban yang menurut saya sangat besar dari kegelisahan yang sederhana. Pertanyaan sederhana, dari mana asal mula segala sesuatu? Tetapi Bapak Ibu lihat, dari pertanyaan seperti ini lahirlah filsafat, lahirlah sains. Bukankah sains sekarang berlomba-lomba membuktikan banyak hal dengan kebenaran-kebenaran empirisnya? Thales sudah mulai 624 sebelum Masehi. Ketika Thales bertanya, ketika Thales heran, ketika Thales mempertanyakan hal ini, asal mula segala sesuatu, pada titik itulah filsafat pertama kali lahir. Dimulai dari pertanyaan. Yang kedua, ada murid Thales namanya Anaximandros. Anaximandros bilang gini, dunia ini nggak mungkin berasal dari air. Dunia nggak mungkin berasal dari air. Mengapa? Lah kan dalam api nggak ada air. Dalam api nggak ada air, kata Anaximandros. Masuk akal juga nih.
Lalu Anaximander nanya, kalau bukan dari air, bukan dari api, dunia ini berasal dari apa? Jawabannya seperti ini. Menurut Anaximandros, segala sesuatu berasal dari toaperon. Toaperon itu apa? Berasal dari prinsip yang bukan fisik. Jadi menurut Anaximandros, kata orang ini kemunduran. Kata orang ini kemunduran. Thales sudah memulai jawaban atau segala sesuatu berasal dari hal yang sifatnya empiris. Anaximandros mundur, dia bilang prinsip dasar segala sesuatu atau arche dari segala sesuatu adalah hal yang bukan fisik. Toaperon. Toaperon ini prinsip yang memadukan apa yang berlawanan. Panas dipadukan dengan dingin, terang dengan gelap, putih dengan hitam, dan lainnya. Bumi, misalnya nih, kata Anaximandros, itu berasal dari perpaduan antara panas dengan dingin. Panas menutupi dingin dan berputar terus-menerus sehingga menjadi padat. Jadilah bumi. Sekali lagi, kalau Pak Ibu tanya, ini masuk akal nggak sih? Bentar dulu. Lepas bias kita dari situasi sekarang. Kalau kita hidup di zaman mereka, jawaban seperti ini sangat brilian sekali. Sangat brilian sekali. Bumi berasal, alam semesta berasal dari prinsip toaperon, prinsip yang tidak kelihatan. Anaximandros ingin mencoba menjawab bahwa sebenarnya kalau kita berasal dari prinsip yang kelihatan, yaitu membuat yang kayak misalnya prinsipnya adalah air, kata Anaximandros, itu nggak mungkin bisa, karena apa? Air nggak gabung dengan api. Makanya Anaximandros punya teori, prinsip dasar segala sesuatu adalah toaperon. Nah, menurut beberapa catatan filosofis, Anaximandros ini kemudian dianggap sebagai filsuf yang mulai merumuskan tentang Tuhan dari sisi filosofis. Dianggap seperti itu. Kenapa? Toaperon ini dianggap seperti prinsip roh. Prinsip roh yang seperti dalam tanda kutip itu menjadi seperti realitas transenden seperti Tuhan. Dia di sisi positif Anaximandros seperti itu. Lalu ada namanya Anaximenes. Anaximenes itu bilang apa? Anaximenes itu mengkritik Anaximandros. Bagaimana mungkin, ini dia nanya lagi nih, bagaimana mungkin, tadi kan udah bagus, Thales alam semesta berasal dari prinsip empiris, prinsip yang kelihatan. Anaximandros bilang, lah bagaimana mungkin hal yang non-fisik bisa mempengaruhi yang fisik? Contoh, bagaimana mungkin, kalau ini pertanyaan Anaximenes ini kita ajukan ke kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mungkin hantu itu bisa menggerakkan meja? Kan prinsip non-fisik. Yang bisa menggerakkan HP saya adalah tangan saya. Kenapa? Tangan saya fisik, HP saya fisik, bisa bergerak. Kalau roh, taruh aja seperti ini, nggak bisa bergerak. Kenapa? Yang non fisik menurut Anaximenes tidak bisa menggerakkan yang fisik. Menurut Anaximenes. Menurutnya, ini ada kemajuan lagi. Prinsip segala sesuatu adalah udara. Udara ada dalam segala sesuatu. Ada dalam air, ada juga dalam api, itu menurut Anaximenes. Lalu, bila udara, di teorinya dia, bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan batu. Tapi bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Bapak Ibu, filsafat seperti saya katakan tadi, filsafat Prasokrates tentu bisa dijelaskan dalam satu sisi pertemuan. Kalau Bapak Ibu tanya, ada banyak nggak sih filsuf lain selain ini yang Prasokrates? Sangat banyak. Saya hanya mengambil sampel 3 saja. Ada satu hal yang bisa disimpulkan. Seluruh perjalanan panjang filsafat itu dimulai dari pertanyaan Thales tadi. Makanya sekali lagi, penting kita untuk selalu bertanya. Sekali lagi, penting kita untuk selalu bertanya. Kita sudah lihat sejarah filsafat Prasokrates. Sekarang, kita masuk ke filsafat Sokrates. Nah, kita kemudian bertanya, Pak Trio, Mas Trio, kenapa kemudian harus dibedakan sih Prasokrates dengan Sokrates? Apa spesialnya Sokrates? Sehingga dia menjadi pembatasnya. Bapak Ibu, pembagian filsafat dari Prasokrates ke Sokrates itu terjadi karena apa? Menurut tradisi Yunani klasik, Sokrates merupakan filsuf pertama yang berhenti membahas soal alam semesta. Jadi sebelum Sokrates, tadi saya beri contoh ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, dan bla 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 yang lain-lainnya nanti. Mereka semua itu mulai selalu bertanya alam semesta berasal dari apa, alam dari berasal dari apa, prinsip dasar segala sesuatu apa. Sokrates lah yang kemudian berhenti, kayaknya udah capek bahas alam semesta terus.
Sokrates adalah filsuf pertama yang berhenti membahas soal al-arke, asal mula segala sesuatu, asal mula alam semesta. Dia adalah filsuf pertama yang kemudian membahas tentang manusia. Jadi Sokrates adalah filsuf pertama yang membahas tentang manusia. Ini gambar ikonik. Karena apa? Ini gambar ketika Sokrates memutuskan untuk minum racun ketika dia di penjara. Dia memperjuangkan kebenaran, kemudian dihukum mati. Dia bilang lebih baik saya mati minum racun daripada saya membantah argumen saya. Karena kebenaran dia berarti bersuara seperti ini. Siapa Sokrates? Sokrates adalah salah satu dari 3 filsuf Yunani terbesar sepanjang masa. Sokrates tidak pernah menulis gagasannya di dokumen apapun. Gagasan-gagasan Sokrates ditemui lewat tulisan para filsuf kontemporer ataupun lewat tulisan Plato, muridnya. Jadi ada Sokrates, Plato muridnya Sokrates. Plato lah yang menulis pendapat-pendapat dari Sokrates. Priscus, bapaknya merupakan seorang tukang batu dan ibunya Pendarete adalah seorang bidan. Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak Ibu bagaimana latar belakang orang tuanya Sokrates ini mempengaruhi teorinya Sokrates. Sebagai seorang pemuda, Sokrates sangat senang belajar. Plato dalam buku Apologia Sokratus menggambarkan Sokrates sebagai orang yang bersemangat belajar dari tulisan-tulisan para filsuf terkemuka seperti Anaxagoras dan belajar retorika dari Aspasia. Ini para filsuf sebelum Sokrates. Dia senang belajar. Dia sangat senang belajar. Keluarga Sokrates sebenarnya cukup kaya. Saat muda ia menjadi seorang prajurit yang bertempur dalam beberapa perang bangsa Yunani. Ini latar belakang kehidupan Sokrates. Nah, formasi pendidikan Sokrates didapatkan dari Anaxagoras saya bilang tadi, yang mana merupakan salah satu filsuf Yunani awal yang ternama. Pada awalnya Sokrates berminat untuk mendalami kosmologi, sama kayak para filsuf sebelumnya. Kosmologi itu studi tentang keteraturan semesta, alam semesta. Jadi sama kayak filsuf sebelumnya, kayak saya bilang tadi yang saya katakan ada Thales, Anaximander, Anaximenes, itu semua belajar tentang kosmologi, tentang alam semesta. Akan tetapi pada akhirnya meninggalkan fokusnya pada bidang kosmologi dan mulai menceburkan dirinya sepenuhnya ke bidang etika tentang relasi manusia. Makanya saya bilang tadi Sokrates menjadi begitu penting karena dia yang pertama kali mengajar atau berfilsafat tentang manusia. Nah, ini yang unik dari Sokrates. Dia ngeklaim, Sokrates itu ngeklaim, dia bilang saya ini lalat pengusik. Apa itu lalat pengusik? Tugas Sokrates, dia bilang tugas saya adalah memprovokasi masyarakat Athena untuk membuat mereka sadar bahwa mereka itu tidak tahu. Jadi tugas Sokrates adalah memprovokasi rakyat Athena untuk mengatakan bahwa mereka itu tidak tahu, tidak punya landasan moral yang digunakan di publik Athena itu lemah. Jadi Sokrates itu orang yang sebenarnya dalam keseharian mungkin nyebelin, kerjaannya mengkritik, kerjaannya mempertanyakan. Nah, Sokrates karena dia suka menyebut dirinya lalat pengusik itu, setiap hari dia nanyakan, misalnya ketemu orang di Agora, di pasar, mengapa kau jualan? Mengapa kau jualan? Apa yang kau jual? Mengapa kau memutuskan jualan di sini? Mengapa bukan tempat di sana? Mengapa kau berjualan dengan cara A? Mengapa bukan cara B? Kerjaan Sokrates itu nanya setiap orang. Dia memprovokasi setiap orang publik Athena. Mengapa ada aturan A? Mengapa ada aturan B? Mengapa aturan ini dirumuskan? Mengapa pakai cara ini? Mengapa bukan pakai cara ini? Intinya dia bertanya terus-menerus. Nah, metode dialektika, metode pertanyaan yang dikembangkan Sokrates ini tentu tidak disukai oleh kebanyakan orang Athena. Hingga akhirnya Sokrates punya niat untuk mengembangkan metode dialektikanya dalam rangka menjadi kaum muda idealis Athena. Jadi karena dia lihat, kok saya ini ngajar, saya nanya, orang nggak suka, akhirnya dia punya niat, saya harus didik orang muda di Athena untuk rajin bertanya. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran Sokrates? Ini salah satu metode yang unik. Bapak Ibu, saya menggunakan Maiotika Tekne. Ini metode yang digunakan Sokrates dalam berfilsafat. Saya gunakan Maiotika Tekne ini dalam mengajar sehari-hari di ruang kelas. Bagaimana Sokrates berfilsafat? Menurut Plato dalam Apologia Sokratus itu, Sokrates menggali kebenaran bukan dari pikirannya sendiri, tapi dia menggali kebenaran dalam dialog kritis dengan lawan bicaranya. Contoh,
ketika misalnya dia ke pasar tadi, dia ketemu dengan pedagang, dia duduk saja di situ, langsung dia tanya, kamu dagang apa? Dagang kopi, ya, misalnya. Kenapa kamu jual kopi? Kenapa kamu nggak jual yang lain? Lalu kemudian dijawab oleh pedagangnya karena A, karena B, lalu nanya lagi. Sokrates nanya. Artinya Sokrates menggali kebenaran bukan dari konsep berpikirnya, tetapi dari lawan bicaranya. Metode ini sering saya gunakan dengan mahasiswa saya. Di ruang kelas saya tanya mereka, kenapa kamu datang ke sini ke kelas? Kenapa kamu nggak tidur aja di rumah? Menurutmu apa pentingnya kelas? Apa pentingnya pendidikan? Saya tanya terus-menerus. Itu saya lakukan dalam metode dengan mahasiswa saya. Sokrates selalu memulai pencarian akan kebenaran dengan pertanyaan-pertanyaan. Lewat pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sokrates mengajak lawan bicaranya untuk menemukan kebenaran terdalam. Bukan Sokrates yang menemukan kebenaran tersebut, lawan bicaranya lah yang menemukan kebenaran-kebenaran berdasarkan dialog atau tanya jawab tersebut. Nah, seni menggali kebenaran dengan pertanyaan ini kemudian disebut dengan teknik membidani. Mengapa disebut teknik membidani? Ketika ibunya pengen bantu melahirkan, itu sama seperti ketika mengeluarkan bayi itu, menurut Sokrates sama seperti seseorang yang sedang coba mengeluarkan kebenaran dari orang lain. Sokrates itu jadi seperti bidan yang membantu lawan bicaranya melahirkan kebenaran lewat serangkaian pertanyaan-pertanyaan. Itu teknik yang sangat keren. Bapak Ibu bisa gunakan dalam keseharian, dalam dialog dengan anak-anak, dialog dengan istri, dialog dengan suami, dengan anak-anak ketika anak-anak pulang nanya, kamu belajar apa tadi? Belajar apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu senangi? Pertanyaan akan menimbulkan begitu banyak inovasi. Begitu banyak rahasia akan terungkap lewat pertanyaan. Makanya orang takut dengan pertanyaan. Nah, siapakah orang bijak menurut Sokrates? Pada zaman itu ada orang yang namanya Orakel di kota Delphi, Yunani. Orakel ini mengatakan bahwa ia adalah orang paling bijak di Yunani karena ia mengetahui segalanya. Itu kata Orakel ya. Sokrates pasti jengkel dengan jenis orang kayak gini. Nah, bagi Sokrates, orang yang paling bijaksana di dunia adalah orang yang merasa bahwa dirinya tidak tahu banyak. Sehingga karena dia nggak tahu banyak, dia terdorong terus belajar tanpa henti. Kalau Orakel mengatakan dia tahu banyak, makanya dia orang bijak, Sokrates kebalikannya. Justru orang bijak adalah orang yang nggak tahu apa-apa, sehingga dia terus bertanya, terus mencari. Filsuf adalah dia yang selalu bertanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya siapa filsuf itu? Filsuf adalah dia yang selalu bertanya. Bapak Ibu, mengerikan sekali jawaban ini sebenarnya. Mengapa? Karena pertanyaan orang nggak suka, makanya jalan filsuf itu jalan yang sepi. Dia nggak disukai banyak orang. Filsuf tidak disukai banyak orang karena apa? Dia mencoba menggoyahkan tatanan, dia mempertanyakan segala sesuatu, dia mengkritik kebohongan. Karena apa? Dia bertanya secara terus-menerus, dia memastikan bahwa semua orang itu harus tahu kebenaran terdalam. Itu jalan sepinya filsuf. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, Sokrates, ini salah satu pelajarannya juga, merupakan filsuf politik pertama. Sokrates adalah filsuf pertama yang membahas soal manusia, saya bilang tadi. Sebelumnya, para filsuf hanya membahas persoalan alam semesta. Nah, politik adalah persoalan tata kota, politik polis kota. Ketika berbicara tentang tata kota, hal pertama yang dibicarakan adalah soal bagaimana menata manusianya terlebih dahulu. Karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa yang terpenting sebenarnya adalah tata manusianya dulu, baru kota akan tertata dengan rapi, itu sumbernya dari Sokrates. Kalau manusianya sudah terdidik, manusianya sudah tertata dengan baik, tentu mengatur fisik itu jadi lebih mudah. Kita lihat demo belakangan ini, demo yang terjadi, lepas dengan pro kontranya. Saya termasuk orang yang tidak suka dengan demo yang merusak fasilitas publik. Bukan hanya demo ya, tindakan-tindakan merusak alam, fasilitas publik saya nggak suka, merusak alam apalagi. Intinya saya nggak suka dengan tindakan merusak fasilitas publik. Perusakan fasilitas publik itu merupakan, bagi saya, kalau kita menggambarkan diri dari Sokrates, merupakan bentuk bagaimana manusia belum mampu menata dirinya. Salah satu contoh. Itulah sebabnya karena Sokrates yang pertama kali membahas tentang tata
kota, kata politik ini, dialah yang disebut dengan filsafat politik pertama. Bapak Ibu, ini wah, etika Sokrates ini yang terakhir. Sokrates berkeyakinan bahwa ketika seseorang itu punya pengetahuan tentang kebaikan, maka dengan sendirinya ia akan berbuat baik. Begitu juga dengan tema-tema moralitas. Kalau orang tahu tentang keadilan, tentu dia akan punya pengetahuan tentang keadilan, maka dengan sendirinya ia akan berbuat adil. Ketika seorang mengetahui maksud dari keberanian, mawas diri keadilan, maka secara otomatis ia akan berkelakuan seperti itu. Kebaikan menurut Sokrates adalah soal pengetahuan. Kalau kamu tahu tentang kebaikan, pasti kamu akan berbuat baik. Itu logikanya Sokrates. Nah, apa itu kejahatan? Menurut Sokrates, kejahatan adalah ketidaktahuan akan kebaikan. Lah, lalu kita nanya gini nih, lalu bagaimana dengan orang yang punya banyak pengetahuan tapi berbuat jahat? Sokrates mengatakan bahwa pengetahuan bukanlah sekedar transfer informasi. Pengetahuan itu tentu melibatkan subjek dalam prosesnya. Arti berbuat baik, pengetahuan sejati artinya apa yang kamu ketahui itu kamu lakukan, kamu perbuat. Bukan hanya soal hafalan. Pengetahuan sejati sekali lagi bukan soal hafalan. Kalau seseorang mengetahui kebaikan, dia sekali lagi akan berbuat baik. Kalau dia mengetahui iman, dia akan beriman. Dia mengetahui keadilan, dia akan berbuat adil. Ini merupakan konsep etika Sokrates. Dia bilang kayak gini, aku tidak pernah melakukan apapun selain meyakinkan kalian semua bahwa janganlah kalian berpikir terlebih dahulu tentang harta benda dan manusia. Akan tetapi, pertama dan terutama perhatikanlah jiwamu yang agung itu. Aku katakan padamu bahwa keutamaan tidak datang dari uang. Akan tetapi uang dapat hadir dari keutamaan. Selain itu, dari keutamaan pula yang nantinya menghadirkan manusia-manusia berkeutamaan lainnya, hingga akhirnya melahirkan massa rakyat yang berkeutamaan. Maka tujuan dari pencarian manusia menurut Sokrates adalah kebahagiaan. Dia berbuat baik, dia berbuat adil, dia berbuat benar, yang dia cari adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana akhir hidup Sokrates? Tadi saya bilang Sokrates orang yang usil, dia suka nanya, dia suka mengkritik, dan lain-lain. Dia menghasut orang muda untuk menjadi kritis. Dia mengajak orang muda untuk jadi kritis. Bagaimana akhir hidupnya? Karena pengajarannya Sokrates dituduh merusak moral kaum muda Athena pada saat itu. Merusak moral kaum muda. Kenapa? Anak muda diajar demo, anak muda diajar kritis, anak muda diajar bertanya. Ia kemudian dihukum mati. Sokrates tidak menolak hukum mati. Ia menerimanya dengan sukacita. Bisa saja Sokrates itu mengajukan banding untuk meringankan hukumannya, tapi dia nggak mau. Pada akhir hidupnya, ia berkumpul bersama rekan-rekannya untuk belajar filsafat, lalu kemudian dia minum racun. Sokrates bilang gini, saya tidak takut pada kematian ataupun hukuman mati dari pengadilan Athena. Ia menyatakan bahwa ia telah bertindak berdasarkan nuraninya, sehingga ia tidak perlu takut pada apapun yang akan terjadi padanya. Dia juga sama sekali tidak takut dengan hukuman mati, walaupun dia tidak tahu pasti apa yang terjadi setelah dia mati. Jadi nggak tahu masuk surga atau neraka, ada surga atau neraka, dia nggak tahu. Itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Silakan kita mulai dengan diskusi atau pertanyaan. Silakan Henry.